Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 23. Bagus sekali. Terima kasih atas nasihatmu, Im Yang Sengcu. Marilah kita pergi sekarang juga. Aku menyediakan nyawaku untuk membantu kedua orang bibiku itu. Im Yang Sengcu bangkit sambil tertawa lebar. Kegembiraannya datang kembali. Aku tahu bahwa sebetulnya lebih banyak darah keluarga suling emas mengalir dalam tubuhmu, hahaha. Marilah kutunjukkan jalannya, sahabatku. Kedua orang yang berilmu tinggi ini lalu melesat pergi menggunakan ilmu lari cepat mereka untuk menyusul kedua orang tokoh wanita bengkau yang menuju ke Taliangsan. Setelah sibuk membagi-bagi perintah dan mengatur siasat agar gerakan pasukannya yang akan bergabung dengan pasukan-pasukannya yang akan malam nanti menyerang barisan Sung yang dipimpin Panglima Sumakiat, Maya lalu mengundurkan diri, beristirahat mencari angin sejuk di dalam hutan kecil di belakang perkemahan. Dia memilih tempat sunyi ini untuk beristirahat dan membayangkan kembali siasatnya untuk serbuan malam nanti agar tidak sampai ada hal yang sampai terlupa atau terlewat. Malam masih jauh. Saat itu baru menjelang senja dan penyerbuan mereka akan dimulai menjelang tengah malam. Setelah merasa yakin bahwa semua siasat dan persiapan telah diatur lengkap, dia melamun. Tersenyum-senyum Panglima wanita yang perkasa ini teringat kepada Chia Kim Seng si penggembala domba yang tampan kasar, jujur dan tak kenal takut itu. Kiranya penggembala yang miskin itu adalah penyamaran Pangeran Barigan, putra Kaisar Manchu. Dan selama ini pangeran itu telah menjadi pembantunya yang setia. Akan tetapi Maya mengerutkan sepasang alisnya yang kecil panjang hitam melengkung indah itu kalau ia teringat kepada Chan Ji-kun dan Ok Yan Hua. Mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengannya karena mereka adalah murid-murid Mutiara Hitam, bibinya. Dia merasa sesuatu yang aneh terdapat dalam hubungan di antara kedua orang itu. Ada ia melihat sikap yang bertentangan dalam kata-kata mereka. Akan tetapi sejenak saja sikap bertentangan itu berubah menjadi kemesraan ketika mereka bergandeng tangan memasang perkemahan berdua. Apakah kemesraan itu pun hanya akan berlangsung pendek saja, seperti sikap pertentangan mereka? Dan ia menarik napas berulang-ulang kalau ia teringat kepada Kam Han Ki. Rasa rindu menyisak dadanya dan biarpun ia mengepalai banyak sekali pasukan namun ia merasa seolah-olah dia hidup sendiri kesepian. Kemanakah suhengnya itu sekarang? Dapatkah dia bertemu lagi dengan suhengnya? Ia membayangkan bagaimana kalau ia kembali ke Pulau Es. Apakah suhengnya masih berada di sana? Dan sumoynya, Hu Xiaobue, apakah sumoynya itu pun berada di sana? Teringat akan suhengnya, Maya melamun jauh dan di dalam hatinya timbul perasaan tidak enak dan penuh iri hati yang timbul dari cinta kasih yang digoda cemburu. Ia tahu bahwa sumoynya juga mencinta suheng mereka itu, akan tetapi dia tidak tahu pasti kepada siapakah di antara mereka hati penuh kasih sayang suhengnya tertambat. Dia pun mengerti bahwa suhengnya amat sayang kepada dia dan sumoynya, akan tetapi bukanlah itu yang dia dan sumoynya kehendaki, melainkan kasih sayang pria terhadap wanita. Karena tenggelam dalam lamunan, Maya yang biasanya berpendengaran tajam itu sampai tidak tahu bahwa sejak tadi ada orang berdiri tak jauh di belakangnya, memandangnya penuh perhatian dan dengan sinar mata penuh kasih. Maya. Dara perkasa ini terkejut, menengok dan alisnya berkerut ketika ia melihat Chan Ji-kun telah berdiri di belakangnya. Tanpa bangkit dari atas batu yang didudukinya, Maya berkata, Chan Ji-kun, ada keperluan apakah engkau menemuiku? Maya. Aku. Ji-kun menggagap. Hati Maya merasa tidak enak mendengar pemuda ini memanggil namanya begitu saja padahal biasanya menyebutnya Li Qiangkun. Ji-kun, apakah yang terjadi? Engkau hendak bicara apa? Katakanlah. Ji-kun memandangnya dengan sinar mata penuh selidik, kemudian menghela napas dan berkata, Maya, katakanlah, apakah selama aku menjadi pembantumu aku memuaskan hatimu? Apakah kau anggap aku telah berjasa dan melaksanakan tugasku dengan baik? Maya mengerutkan kening, tidak tahu dan tidak dapat menduga kemana arah jalan pikiran pemuda itu. Ia mengangguk dan menjawab. Pekerjaanmu baik sekali, Ji-kun dan aku puas dengan bantuanmu. Syukurlah kalau begitu, Maya. Aku jadi lega dan berani menyatakan perasaan hatiku kepadamu. Sesungguhnya. Semenjak kita bertemu. Sesungguhnya. Aku amat tertarik kepadamu, Maya.
Aku cinta padamu. Nah, sudah kukatakan sekarang terserah penerimaanmu, Maya. Aku cinta padamu. Maya membelalakan matanya, dan kedua pipinya menjadi merah sekali. Mendengar pernyataan seorang pemuda yang mengaku cinta padanya baru pertama kali ini didengarnya dan menimbulkan keharuan di hatinya. Dia mencinta suhengnya dan tidak terbalas, kini tanpa disangka-sangkanya Chan Jikun murid bibinya menyatakan cinta. Hal ini sesungguhnya bukan merupakan hal aneh. Akan tetapi ia teringat akan hubungan mesra antara Jikun dan Yanhua, dan hal inilah yang membuat dadanya terasa panas dan membuat dia langsung menjawab keras. Chan Jikun, betapa berani engkau mengeluarkan kata-kata seperti itu? Engkau dan Yanhua. Kau kira mataku buta tidak dapat melihat bahwa ada pertalian kasih antara kalian berdua? Baru saja engkau bertemu dengan dia, dan sekarang engkau telah berani menyeleweng dan menyatakan cinta kepadaku? Tidak. Kalau ada pertalian antara Sumoy dan aku, pertalian itu adalah pertalian benci dan saling bersaing, bukan cinta. Aku tergila-gila kepadamu, Maya, aku tertarik begitu berjumpa denganmu. Aku cinta padamu. Sudahlah. Maya berkata jengkel. Seorang manusia hanya dapat mencinta satu kali saja. Aku yakin bahwa Yanhua mencintamu, Jikun dan demikian pula engkau pun cinta kepadanya. Bukankah tadi kalian telah memperlihatkan perasaan itu dengan terang-terangan? Maya, kami hanya kadang-kadang berbaik karena mengingat hubungan Suheng dan Sumoy. Akan tetapi aku tidak pernah akur dengannya. Aku hanya mencinta engkau seorang, Maya, Dewi pujaan hatiku, tidak kasihankah engkau kepadaku? Tiba-tiba Jikun sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Maya. Maya bangkit berdiri, membanting kaki dan membentak. Jikun, hentikan kegilaan ini. Aku tidak bisa mencinta engkau atau laki-laki lain. Kita sedang menghadapi tugas penting malam ini dan aku melarang engkau bicara tentang cinta. Maya, aku siap membantu dengan taruhan nyawa. Akan tetapi sebelumnya, katakanlah bahwa engkau tidak akan menolak cinta kasihku. Berilah aku sedikit harapan, Maya. Gila. Aku tidak tahu apa yang membuatmu menjadi gila ini. Tidak, sampai mati pun aku tidak dapat mencinta pria lain. Maya. Apakah hati dan cintamu telah dimiliki pria lain? Pertanyaan ini menusuk perasaan Maya dan tanpa disadarinya, wajahnya yang tiba-tiba berubah pucat itu kelihatan muram, 2 titik air mata menimpa pipinya. Melihat ini, Jikun juga bangkit berdiri, memegang lengannya dan bertanya. Siapa dia, Maya? Siapa pria yang menyakiti hatimu? Katakan, akan kupenggal lehernya. Sekali renggut Maya melepaskan lengannya dan memandang wajah Jikun dengan sinar mata marah. Chan Jikun, hentikan segala omong kosong ini. Aku tidak dapat menerima, apalagi membalas cintamu. Habis. Aku tidak sudi mendengarnya lagi. Setelah berkata demikian, ia meninggalkan pemuda yang berdiri dengan muka menunduk itu. Setelah berjalan beberapa langkah, Maya berhenti, menengok dan berkata. Dan jangan lupa menyebutku Chiang Kun kalau engkau masih suka bekerja sebagai pembantuku. Jikun tidak menjawab, dan setelah tiba di kamarnya Maya menjatuhkan dirinya di atas pembaringan, lalu merenung, terkenang kepada suhengnya. Terbayang ia kepada Jikun yang berdiri menunduk seperti itu ketika dia tinggalkan, dan diam-diam ia mempertimbangkan semua sikapnya. Tidak terlalu keraskah dia terhadap pembantunya itu? Chan Jikun adalah murid bibinya, seorang pemuda yang perkasa dan tampan gagah. Betapapun juga, tidak dapat dipersalahkan dia sebagai seorang pemuda tertarik dan menyatakan cinta kasihnya. Mengapa ia tadi marah dan memperlihatkan sikap tak senang? Sepatutnya pemuda itu dikasihani. Betapa sengsara hati mencinta yang tidak mendapat sambutan, seperti dia mencinta Han Qi. Teringat akan ini, timbul perasaan iba di hati Maya. Dia tadi bersikap terlalu keras, dan sukarlah menemukan pembantu seperti pemuda itu. Aku harus melunakkan hatinya, minta maaf dan menghiburnya. Dengan pikiran ini, Maya lalu melompat turun melesat keluar perkemahan, memasuki hutan kecil itu. Malam telah tiba, akan tetapi di luar tidak terlalu gelap karena angkasa terhias bulan yang tidak terhalang awan. Betapa kagetnya ketika ia tiba di dalam hutan itu, ia melihat sinar pedang bergulung-gulung dan ternyata Jikun sedang bertanding pedang mati-matian melawan Yanhua. Kiranya tadi ketika Jikun merayu dan menyatakan cinta kasih kepada Maya, Yanhua mengintai dari balik pohon dan ketika Maya pergi, Yanhua yang menjadi panas hatinya oleh cemburu itu lalu muncul dan memaki-maki Jikun lalu menyerangnya.
Yan Hua tak tahu bahwa sebetulnya Jikun memang sengaja memancing kemarahannya, memancing cemburunya dan sengaja merayu Maya karena tahu bahwa kekasihnya, sumoinya dan juga saingannya itu mengintai. Setelah puas memaki, Yan Hua lalu menyerang dan berlangsunglah pertandingan untuk membuktikan pedang siapa yang lebih ampuh dan kepandaian siapa lebih tinggi. Ketika melihat kedua orang itu bertanding mati-matian, bukan main-main, dan melihat Jikun terluka pundaknya sedangkan Yan Hua terluka pangkal lengannya, biarpun hanya tergores ujung pedang namun mengucurkan darah, Maya lalu mencabut pedangnya dan ia melompat ke depan, mengelebatkan pedangnya. Cering-cering. Jikun dan Yan Hua melompat mundur dengan tangan tergetar hebat oleh tangkisan pedang Maya. Apakah kalian sudah gila? Hentikan pertandingan ini, bentak Maya. Aku harus membunuhnya. Yan Hua berseru dan menerjang maju lagi. Perempuan sombong, kau kira begitu mudah? Jikun balas membentak. Terang. Pedang mereka bertemu dan bunga api berhamburan. Berhenti kataku. Maya menerjang lagi di antara mereka, pedangnya berkelebat menyilaukan mata mengancam leher kedua orang itu sehingga kembali mereka mundur untuk mengelak. Kalian dua orang gila. Kita menghadapi seruan kepada musuh dan kalian saling serang mati-matian. Apa artinya ini? Celaka sekali. Kalau kalian masih tetap hendak bertanding, tidak usah saling serang, marilah layani aku. Orang-orang seperti kalian ini tidak patut menjadi murid-murid Bibi Mutiara Hitam. Kematian Bibi belum terbalas, juga sekarang kita menghadapi si keparat Sumakiat. Pembalasan untuk kita berada di depan mata dan kalian malah saling serang. Hayo. Kalau memang kalian tidak bisa didamaikan, biarlah aku yang mewakili mendiang Bibi Mutiara Hitam memberi pengajaran kepada kalian. Melihat Maya sudah marah sekali, kedua orang itu menunduk. Mereka telah mengenal kelihayan Maya dan mereka tidak menaruh kebencian kepada pendekar wanita ini maka biarpun ditantang mereka diam saja. Keduanya saling pandang dan Jikun lebih dulu menyarungkan pedangnya, diturut oleh Yan Hua. Maya. Li Qiangkun, maafkan aku yang dimabokkan kemarahan. Sumoi, ucapan Li Qiangkun benar, kita masih menghadapi tugas berat, tidak semestinya saling serang. Maafkan aku, Sumoi. Yan Hua menarik napas panjang. Aku yang salah. Aku terburu nafsu, Su Heng. Akan tetapi jangan kau memanaskan hatiku. Aku yang minta maaf. Hampir Maya tertawa mendengar dan melihat sikap mereka itu. Ia menyarungkan pedangnya dan berkata, Jikun dan Yan Hua, kalian adalah murid seorang pendekar sakti yang terkenal. Kalian bukanlah orang-orang lemah. Dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana kita bersama menghadapi tugas yang berat dan penting, urusan pribadi harus dikesampingkan dulu. Apalagi kalau timbul urusan di antara kita yang bukan musuh, masih banyak jalan untuk berunding dan bermusyawarah, tidak semestinya diselesaikan di ujung pedang seperti musuh-musuh besar. Maaf, Li Qiangkun. Marilah Sumoi, kita melanjutkan persiapan dengan pasukan kita. Mari Su Heng. Dan luka di pundakmu itu harus diobati. Juga luka di lenganmu. Ai, mengapa kita begitu terburu nafsu? Kedua orang itu saling menghampiri lalu bergandeng tangan meninggalkan tempat itu. Maya menarik napas panjang dan menjatuhkan diri duduk di atas batu. Ia tidak tahu apakah dia harus marah, harus menangis, apakah tertawa. Kedua orang yang menjadi murid-murid bibinya itu benar-benar gila. Jelas bahwa mereka saling mencinta, akan tetapi mengapa mereka bisa saling serang mati-matian seperti itu? Kalau dia tidak muncul, sukar untuk membayangkan mereka akan dapat lolos dari cengkeraman maut di ujung sepasang pedang iblis yang mengerikan itu. Mereka itu saling mencinta, akan tetapi di antara mereka juga terdapat persaingan yang mengerikan. Tiba-tiba Maya mengepal tinju dan mengertak giginya. Kurang ajar. Tentu saja Jikun tadi sengaja merayunya untuk menyiksa hati Yan Hua, untuk mendatangkan cemburu. Tidak salah lagi, tentu mereka bertanding karena Yan Hua cemburu. Akan tetapi pandang mata Jikun tadi. Benar-benarkah pemuda murid bibinya itu jatuh cinta kepadanya? Ataukah hanya tertarik oleh kecantikannya? Ia menghela napas, sudah memaafkan Jikun. Agaknya begitulah sifat laki-laki. Su Hengnya juga seringkali memandangnya seperti itu, akan tetapi toh Su Hengnya itu kadang-kadang seperti mencinta sumoinya. Apakah semua laki-laki memiliki sifat mata keranjang? Menjelang tengah malam, bergeraklah pasukan maut yang dipimpin oleh Maya, dan pembantu-pembantunya yang lihai, yaitu Chan Jikun,
Ok Yanhua dan Kua Huchiang. Mereka bergerak dari 3 jurusan dan diam-diam Ok Yanhua telah menghubungi Tengkok untuk membantu dengan pasukan serigalanya. Maya telah mengadakan kontak rahasia dengan Pangeran Barigan atau Chia Kim Seng si penggembala yang memimpin pasukan besar Manchu, dan yang bergerak dari jurusan lain untuk secara langsung menyerbu pasukan Sung. Serbuan langsung itu yang akan memancing pasukan Sung sehingga mereka lengah akan ancaman yang lebih hebat dari 3 jurusan, belakang kanan dan kiri pasukan Maut Maya. Akan tetapi barisan Manchu kecelik kalau mereka mengira bahwa mereka akan dapat menyerbu secara mendadak dan mengacaukan musuh, karena begitu mereka tiba di lapangan terbuka, terdengar sorak-sorai meledak-ledak dan mereka disambut oleh pasukan Sung yang sudah siap menyambut kedatangan mereka. Barisan Manchu terkejut dan ternyata kini bahwa bukan merekalah yang menyerbu secara mendadak, bahkan sebaliknya mereka yang diserbu dengan tiba-tiba sehingga barisan mereka menjadi kacau balau. Perang tanding terjadi dengan hebatnya di malam gelap itu, perang campuh tanpa memilih lawan, hanya membedakan antara kawan dan lawan dari pakaian dan teriakan-teriakan mereka. Karena bulan bersembunyi di balik awan hitam seolah-olah merasa ngeri menyaksikan manusia-manusia di bumi yang saling sembelih saling bunuh sehingga darah membanjir di lapangan itu, dengan sendirinya perang berhenti, masing-masing menarik pasukannya dan mengatur barisan sambil menanti saat perintah atasan. Pemimpin masing-masing meneliti keadaan musuh dan mendapat kenyataan bahwa mereka itu sama kuat. Jumlah pasukan Sung memang lebih banyak, akan tetapi mereka itu berada di lapangan yang telah diserbu dari depan, sedangkan para penyelidik barisan Sung melihat gerak-gerik musuh di kanan kiri dan belakang sehingga mereka maklum bahwa biarpun belum ada penyerbuan dari 3 penjuru ini, namun dari situ ada pula ancaman, sehingga sebagian pasukan dikerahkan untuk melakukan penjagaan di sayap kanan, kiri dan belakang. Rencana Maya untuk melakukan penyergapan di waktu malam ternyata mengalami kegagalan karena tanpa terduga-duga, awan-awan gelap menutupi bulan, tidak memungkinkan terjadinya perang tanding. Hal-hal seperti itu seringkali terjadi atas diri manusia. Betapapun pandainya manusia mengatur siasat dalam melakukan sesuatu, baru akan berhasil kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, segala usaha akan gagal berantakan oleh hal-hal yang tak dapat dihalau oleh tenaga manusia. Akan tetapi kehancuran bala tentara Sung itu hanya mengalami kemunduran waktu saja karena pada keesokan harinya, begitu terang tanah, perang dilanjutkan dengan amat hebatnya. Sekali ini pihak Sung benar-benar menjadi kacau, karena Maya telah menggerakkan pasukan mautnya yang terpecah-pecah itu untuk menghantam dari 3 jurusan. Yang hebat lagi, barisan berkuda Sung yang sudah terkenal amat kuat dan menjadi pelopor bagi seluruh pasukan, dihancurkan oleh Maya dan pasukannya dengan bantuan-bantuan serigala yang dipimpin Tengkok si Gundul yang menjadi penggembala serigala itu. Pasukan berkuda dari bala tentara Sung ini langsung dipimpin oleh Panglima Sumakiat dan 2 orang pembantunya yang setia, yaitu selirnya, Chi Goat, dan muridnya, Siang Koan Li. Tentu saja pasukan berkuda ini amat kuat dan terdiri dari orang-orang terlatih yang rata-rata memiliki ilmu silat lihai dan tidak akan gentar kalau hanya menghadapi serigala-serigala. Setiap orang dari pasukan ini akan dapat membunuh seekor serigala dengan mudah. Akan tetapi, kalau di dalam perang itu tiba-tiba muncul ratusan ekor serigala liar yang langsung menerjang mereka, menyerang kaki-kaki kuda membuat kuda tunggangan mereka panik ketakutan. Serigala-serigala yang seperti manusia saja dapat diatur oleh seorang laki-laki gundul yang juga berloncatan merangkak seperti serigala, tentu saja pasukan yang bagaimana kuat pun akan menjadi kacau balau. Lebih lagi karena saat itu dipergunakan oleh Chan Jikun dan Ok Yanhua untuk menerjang pasukan berkuda yang merupakan andalan seluruh barisan Sung, maka Sumakiat sendiri menjadi marah dan juga bingung menyaksikan keadaan pasukannya. Ia berteriak-teriak membagi tugas. Hatinya makin panas dan marah ketika ia menerima laporan bahwa yang menyerang dari belakang, kanan dan kiri adalah pasukan maut yang amat terkenal dipimpin oleh Panglima Wanita Maya. Tentu saja Sumakiat sudah pernah mendengar kehebatan pasukan maut ini yang kabarnya adalah pasukan anak buah pasukan armada di timur yang memberontak. Dia kuhadapi sendiri pemberontak itu, bentaknya dan bersama selir dan muridnya, Panglima ini menyerbu di atas kudanya ke depan. Gerakan pedang 3 orang ini hebat bukan main dan entah berapa puluh ekor serigala tewas oleh mereka bertiga. Bahkan dengan kemarahan meluap Sumakiat sudah melepas senjata jarum-jarum hitam ke arah Tengkok. Jarum-jarum beracun hitam dari Sumakiat amat dahsyat, tentu saja tak dapat dielakkan oleh laki-laki gundul itu sehingga dadanya terkena 3 batang jarum hitam yang membuatnya terjungkal,
berkelojotan dan mengeluarkan suara meraung-raung seperti serigala marah. Raungan ini membuat sisa barisan serigala menjadi seperti gila. Mereka meraung-raung pula dan mengamuk hebat dan nekat. Pihak pasukan berkuda bala tentara Sung benar-benar menjadi rusak keadaannya oleh amukan serigala-serigala ini karena menghadapi penyerbuan pasukan maut itu mereka sudah merasa berat. Memang akhirnya mereka dapat membunuh semua serigala, akan tetapi pasukan ini kehilangan banyak sekali anak buah, lebih dari setengahnya. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Chan Jikun dan Okian Hua menghimpit mereka dari kanan kiri dan sepak terjang kedua orang ini benar-benar mengerikan. Mereka itu menggerakkan pasukan dan menggerakkan pedang seolah-olah hendak saling berlomba, berbanyak-banyakan membabat musuh. Mereka menaati pesan Maya untuk menghimpit pasukan berkuda yang dipimpin sendiri oleh Sumakiat itu karena panglima wanita ini sendiri mengerahkan pasukannya untuk menyerbu pasukan benar lawan untuk membantu barisan Manchu. Bala bantuan datang. Teriakan ini berulang kali terdengar dari pihak tentara Sung yang telah didesak hebat, dan pasukan Sung itu menjadi girang sekali dan bangkit semangat perlawanan mereka. Juga Sumakiat menjadi girang sekali ketika ia mengenal pasukan-pasukan yang dipimpin oleh beberapa orang panglima kerajaan Sung, yang dari jauh sudah dapat dikenal bendera-benderanya. Dia bersama selirnya dan muridnya tertawa dan mengamuk makin hebat sehingga di pihak musuh, para prajurit menjadi gentar tidak berani mendekati mereka. Sementara itu, Maya dan pihak barisan Manchu yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Barigan, menjadi terkejut. Biarpun mereka telah mulai mendesak musuh, namun sesungguhnya jumlah pasukan lawan lebih besar. Kalau sekarang ditambah bala bantuan tentara Sung, benar-benar merupakan keadaan yang membahayakan sekali. Tadinya, dengan cara penyergapan yang sudah direncanakan, ditambah bantuan barisan serigala, tentara Sung telah dibikin kacau dan banyak di antara mereka tewas sehingga jumlah mereka kini hampir seimbang, kemenangan sudah nampak di depan mata. Akan tetapi dengan munculnya pasukan-pasukan baru yang masih segar, Maya merasa khawatir apakah pasukannya dan pasukan Manchu akan mampu bertahan. Akan tetapi, terjadilah hal yang sama sekali tidak terduga, baik oleh pihak Manchu maupun oleh pihak Sung sendiri. Pasukan baru yang jelas adalah pasukan kerajaan Sung itu datang-datang bukan membantu barisan Sung yang dipimpin Panglima Besar Sumakiat, sebaliknya malah menyerang barisan Sung. Tentu saja Sumakiat menjadi kaget heran dan marah. Ia membalapkan kudanya menyambut pasukan Sung itu diikuti oleh Bu Chigoat dan Siang Koan Li. Biarpun pasukan yang baru datang itu mendapat perintah atasan mereka untuk menyerbu pasukan Sung, akan tetapi melihat Sumakiat, mereka yang tentu saja sudah mengenalnya, tidak berani menyerang sehingga dengan mudah Sumakiat dapat berhadapan dengan 3 orang pimpinan pasukan itu. Dia mengenal 3 orang ini 3 orang panglima yang dahulu bertugas menjaga di utara, yaitu Panglima-Panglima Ong Kibu, Chong Hai dan Kui Tiang Huat. Mereka ini adalah rekan-rekan mendiang Panglima Hu Teksan, dan karena mereka adalah orang-orang bawahannya, Sumakiat membentak marah. Apakah kalian bertiga sudah menjadi gila? Mengapa pasukan kalian menyerang pasukan kami sendiri? Ong Kibu Panglima tinggi besar yang mukanya menyeramkan dan sikapnya gagah seperti Panglima Kuan Kong dalam dongeng Semkok, mengajukan kudanya dan menudingkan tombaknya kepada Sumakiat sambil berkata, "Sumakiat, engkau sendiri sudah mengangkat tangan secara kejam, membunuhi pahlawan-pahlawan budiman dan gagah perkasa seperti Menteri Kam Leong dan Panglima Hu Teksan, engkau menjilat-jilat para Taikam dan bersekutu melumpuhkan kaisar melemahkan negara. Kalau kami sekarang mengangkat senjata melawanmu, apakah keanehannya?" Muka Sumakiat menjadi merah, matanya terbelalak, alisnya berdiri dan sejenak ia tidak mampu mengeluarkan suara. Akhirnya ia menggereng keras, tubuhnya mencelat dari atas kudanya, menyambar ke arah Ong Kibu. Panglima Ong ini maklum betapa lihainya Jenderal Sumakiat, maka ia cepat menyambut sambaran tubuh Sumakiat dengan tombaknya yang digerakkan cepat menusuk. Suara tombak menyambar sampai mengeluarkan suara mendesing saking kuatnya tenaga Panglima yang tinggi besar itu dan ujung tombak lenyap berubah menjadi sinar memapaki tubuh Sumakiat ke arah dadanya. Krek! Des! Tombak itu patah, tangan kiri Sumakiat sudah memukul dada Panglima Ong Kibu yang berteriak keras dan terjengkang dari atas punggung kudanya, terbanting ke atas tanah dan tewas di saat itu juga dengan dada menghitam seperti terbakar api. Dalam kemarahannya tadi, Sumakiat telah mempergunakan pukulan Hui Tok Chiang, pukulan tangan api beracun, yang ampuhnya menggila. "Hayo kalian berdua lekas berlutut dan menarik kembali pasukan."
Sumakiat membentak kepada Panglima Chong Hui dan Panglima Kui Tiang Huat yang memandang dengan muka pucat ke arah mayat Ong Kibu. Akan tetapi, sebaliknya dari menaati perintah ini, kedua orang panglima itu malah menerjang maju dengan senjata mereka, menerjang Sumakiat. Jenderal tua ini makin marah akan tetapi pada saat itu, Bu Cigoat selirnya dan Siang Koan Li sudah maju menyambut dua orang panglima itu. Tidak berlangsung lama pertandingan yang berat sebelah ini. Dalam hal ilmu perang, mungkin kedua orang panglima ini jauh lebih lihai dibandingkan dengan selir dan murid Sumakiat itu, akan tetapi dalam hal ilmu silat, mereka kalah jauh dan dalam belasan jurus saja Chong Hai dan Kui Tiang Huat telah roboh terjungkal dan tewas menyusul rekan mereka Ong Kibu. Akan tetapi biarpun tiga orang panglima itu telah roboh tewas, pasukan mereka yang menyerbu membuat pasukan Sung yang dipimpin Sumakiat menjadi kacau dan terpukul mundur. Melihat ini, Sumakiat menjadi makin marah. Dia bersama selir dan muridnya mengamuk dan terus maju membabati musuh, merobohkan banyak perwira Manchu dan akhirnya Sumakiat berhadapan dengan dua orang murid Mutiara Hitam yang juga mengamuk secara dahsyat. Haha, bagus sekali. Manusia jahat Sumakiat datang menyerahkan nyawanya. Chan Jikun ketawa dan menerjang maju didahului sinar kilat pedangnya, dan hanya selisih beberapa detik dari pedang di tangan Ok Yan Hua yang juga sudah menyerang tubuh panglima itu. Terang-terang. Sumakiat terkejut bukan main menyaksikan berkelebatnya dua sinar kilat menyilaukan mata itu, apalagi ketika ia merasakan telapak tangannya tergetar ketika menangkis. Dipandangnya dua orang muda itu dengan mata terbelalak, dan ia membentak. Bocah-bocah setan! Siapa kalian? Buka telingamu lebar-lebar! Ok Yan Hua berseru sambil melintangkan pedang di depan dada. Kami adalah murid-murid Mutiara Hitam yang datang sengaja untuk mencabut nyawamu. Mendengar disebutnya nama Mutiara Hitam, Sumakiat terkejut sekali, akan tetapi juga marah. Dahulu, di waktu mudanya, ia tergila-gila kepada Mutiara Hitam yang selain masih menjadi saudara misannya, juga Mutiara Hitam Kam Kuilan adalah murid ibunya, baca cerita Mutiara Hitam, akan tetapi karena cinta kasihnya ditolak, ia menjadi benci kepada Mutiara Hitam, bahkan benci kepada semua keturunan keluarga Suling Emas. Matanya melotot dan ia membentak, kebetulan sekali. Aku tidak berkesempatan membikin mampus Mutiara Hitam yang sudah mati oleh orang-orang Mongol. Sekarang aku akan puas kalau dapat membunuh kedua orang muridnya. Ia menerjang maju dengan dahsyat, menggunakan pedangnya yang juga sebatang pedang pusaka, mainkan ilmu pedang Toa Hong Kiam, ilmu pedang angin badai, yang amat hebat. Haha! Pedang kami yang akan menghirup darahmu. Jikun mengejek dan menyambut serangan itu bersama sumoinya sambil balas menyerang karena di antara kedua orang murid Mutiara Hitam ini khawatir kalau kalah dulu. Mutiara Hitam telah menurunkan ilmu pedang Siang Bo Kiam kepada kedua orang murid mereka, dan ilmu pedang itu telah digabungkan dengan ilmu golok Pekong Tuhoat dari Tang Hao Lam, maka kini ilmu pedang yang dimainkan dua orang murid Mutiara Hitam itu hebatnya luar biasa. Masing-masing telah memberi nama sesuai dengan pedang mereka, yaitu Yan Hua mainkan Limo Kiam Sut, ilmu pedang iblis merah, sedangkan Jikun mainkan Lamo Kiam Sut, ilmu pedang iblis jantan. Biarpun Sumakiat memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi daripada mereka, dia terkejut juga menyaksikan kehebatan gerakan mereka terutama sekali kaget melihat sinar pedang yang mengandung hawa mujizat yang mengerikan. Melihat keadaan panglima itu, Bu Cigoat dan Siang Koan Li yang sedang mengamuk merobohkan para prajurit pasukan maut seperti orang membabat rumput saja, cepat menghampiri dan menerjang maju sehingga di lain saat, Yan Hua telah dikeroyok dua oleh Bu Cigoat dan Siang Koan Li, sedangkan Jikun bertanding melawan Sumakiat. Kini keadaan menjadi berubah sama sekali. Kalau Sumakiat tidak dibantu murid dan selirnya, biarpun kedua orang murid Mutiara Hitam tidak akan mudah untuk dapat mengalahkannya, namun panglima ini pun akan selalu terdesak. Kini, setelah kedua orang itu membantunya, Sumakiat mendesak Jikun dengan hebat, sedangkan Siang Koan Li dan Bu Cigoat dapat pula menandingi kehebatan ilmu pedang Yan Hua. Kedatangan pasukan-pasukan Sung di bawah pimpinan tiga orang panglima yang memberontak terhadap Sumakiat membuat keadaan perang menjadi berat sebelah dan pihak barisan Sung menjadi kocar-kacir. Sebagian besar tewas dan kini mulailah ada prajurit membalikkan tubuh dan melarikan diri. Menyaksikan keadaan ini, mulailah Maya memperhatikan lain hal, yaitu keinginannya untuk membunuh Sumakiat.
Ketika dia melihat betapa musuh besar yang telah mencelakakan Menteri Kam Leong, Panglima Hu Teksan, dan juga suhengnya itu kini sedang mendesak Ji Kun sedangkan Yan Hua juga didesak oleh dua orang pembantu Panglima itu, Maya lalu cepat menghampiri mereka. Trang! Tubuh Sumakiat terhuyung ke belakang dan pundak kirinya terluka, bajunya robek berdarah. Ia memandang Maya, dengan wajah pucat dan mata mendelik saking marahnya. Agaknya engkau inikah Panglima wanita Maya yang terkenal itu, bentaknya. Maya tersenyum, senyum dingin yang menyeramkan hati Sumakiat. Benar, akulah Maya. Apakah engkau telah lupa, Sumakiat? Lupa kepada dua orang anak yang menyelundup masuk ke istana ketika menyambut utusan kerajaan Yuchen? Sumakiat membelalakan matanya. Engkaukah? Maya putri Raja Talibu? Diam-diam ia bergidik. Kiranya kini ia berhadapan dengan keturunan keluarga suling emas lagi. Dua orang murid Mutiara Hitam belum dapat ia robohkan, kini muncul keponakan Mutiara Hitam yang agaknya memiliki kepandaian lebih hebat, putri dari Raja Talibu, kakak kembar Mutiara Hitam. Mulailah Panglima ini menjadi gentar hatinya, apalagi ketika ia menoleh ke sekeliling melihat betapa pasukannya sudah kocar-kacir, bahkan ia melihat seorang penunggang kuda yang berpakaian gagah dan mewah, yang ia kenal sebagai Pangeran Barigan dari Manchu. Sumakiat maklum bahwa dalam keadaan terkurung seperti itu, dia dan dua orang pembantunya sudah tidak dapat membebaskan diri. Ia melihat selirnya dan muridnya masih melawan Ok Yan Hua dengan gigih, dan diam-diam ia pun hendak berlaku nekat, melawan sampai mati ketika tiba-tiba timbul akal yang amat baik di otaknya. Persetan kalian! Mampuslah! Kedua tangan Panglima ini bergerak. Awas jarum berbisa! Maya cepat berteriak memperingatkan orang-orangnya sambil mengibaskan lengan bajunya. Jarum-jarum berwarna merah dan hitam menyambar ke arah Maya dan para perwira yang mengurung di situ. Biarpun Maya sudah memberi ingat, tetap saja Kua Huciang, pembantunya, roboh terguling dari atas kudanya. Melihat ini, Maya cepat meloncat mendekati dan melihat 3 batang jarum memasuki pergelangan tangan kiri Kua Huciang. Celaka! Pertahankan Kua Huciang! Maya berseru dan tampak sinar berkelebat ke arah pergelangan tangan yang seketika menjadi buntung terbabat pedang Maya. Kua Huciang yang maklum bahwa jalan satu-satunya untuk menolong nyawanya hanya mengorbankan tangan, menggigit bibir menahan rasa nyeri. Biar kurawat sendiri lukanya, Li Qiangkun, lebih baik tangkap dia. Ia menuding ke depan. Maya baru teringat dan cepat mengangkat mukanya. Namun, terlambat karena Sumakiat sudah meloncat ke arah Pangeran Barigan dan sekali sergap saja ia berhasil membekuk pangeran itu dan mengancam nyawa sang Pangeran Manchu dengan jari tangan di atas ubun-ubun. Cigoat! Li Ji! Mundur ke sini! Sumakiat membentak. Selir dan muridnya meloncat ke belakang meninggalkan Ok Yan Hua. Pengecut besar! Maya berseru. Lepaskan Pangeran Barigan dan hadapi kami secara laki-laki. Panglima macam apa engkau ini? Sumakiat tersenyum. Pundaknya masih terluka dan berdarah. Belum waktunya kita bertanding, Maya. Aku sudah lelah dan perlu mengasuh. Terserah kepadamu, kalau kau hendak memaksa melanjutkan pertandingan, lebih dulu Pangeran Manchu keparat ini kuhancurkan kepalanya. Jangan dengarkan dia, Li Qiangkun. Aku tidak takut mati. Serang saja. Pangeran Barigan yang sudah dibuat tidak berdaya itu berkata dengan nada keras penuh keberanian. Chan Ji Kun. Ok Yan Hua. Hayo cepat serang jahanam ini. Kedua orang murid Mutiara Hitam sudah melangkah maju, akan tetapi Maya membentak. Tahan. Kedua orang muda itu tidak berani membangkang dan menoleh dengan pandang mata penuh pertanyaan. Maya menghela napas dan berkata. Jiwa pahlawan Pangeran Barigan jauh lebih berharga dibandingkan dengan 10 jiwa rendah macam mereka ini. Sumakiat, apa kehendakmu sekarang? Hahaha. Melakukan siasat dalam keadaan terjepit, itu cerdik namanya. Maya, apa yang kau kehendaki? Manusia rendah. Jangan mengira bahwa aku akan merendahkan harga diri Pangeran Barigan dengan menyelamatkan nyawanya untuk memenuhi segala kehendakmu yang mencemarkan namanya. Engkau bebaskan dia dan aku akan membebaskan engkau. Ini adalah keputusan adil di antara orang gagah, kalau engkau masih memiliki sifat kegagahan. Hahaha, bocah yang kurang ajar. Tidak ingatkah engkau bahwa aku ini masih pamanmu sendiri?
Ayahmu, Raja Talibu adalah adik misanku, dan Mutiara Hitam adalah adik misanku pula. Bahkan dahulu calon istriku, juga sumoiku karena Mutiara Hitam adalah murid ibuku. Apakah engkau sekarang, dan dua orang murid Mutiara Hitam itu berani bersikap kurang ajar kepadaku? Tak perlu banyak bicara, Sumakiat. Sekarang engkau yang harus pilih. Engkau bebaskan Pangeran Barigan, dan aku pun tidak akan mengganggumu bertiga. Kalian bertiga boleh pergi dari sini tanpa diganggu. Atau, aku akan menghancurkan kepala kalian bertiga kalau kau membunuh Pangeran Barigan. Nah, pilihlah. Hahaha. Maya, engkau membela mati-matian kepada Pangeran Mancu ini. Dia memang gagah dan tampan. Aha, aku mengerti sekarang. Agaknya engkau sudah tergila-gila kepadanya, ya? Kerajaan Hitan sudah hancur. Memang baik sekali kalau engkau menjadi istri seorang Pangeran Mancu sehingga ada harapan untuk kelak menjadi permaisuri. Keparat busuk, tutup mulutmu dan bunuhlah aku. Pangeran Barigan membentak marah sekali. Sumakiat, bagaimana? Maya menghardik, tangannya meraba gagang pedang yang tadi sudah disarungkannya. Hahaha, baiklah. Aku bebaskan dia. Cigoat, Siangko Anli, hayo kita pergi dari sini. Sumakiat melepaskan Pangeran Barigan, kemudian tanpa mempedulikan musuh-musuhnya, dia melangkah pergi diikuti kedua orang pembantunya yang setia itu. Melihat betapa bekas panglima musuh itu pergi begitu saja, Jikun dan Yanhua sudah menggerakkan pedang. Tampak dua sinar kilat berkelebat ke depan mengejar musuh. Terang-terang. Engkau melindungi dan membela dia? Yanhua dan Jikun hampir berbareng bertanya sambil melintangkan pedang di dada dan memandang Maya dengan mata terbelalak. Maya menyarungkan kembali pedangnya yang dipergunakan untuk menangkis dan menghalang tadi, menggeleng kepala dan berkata, suaranya tegas dan ketus. Tidak, aku tidak membela dia melainkan membela kehormatan kita sendiri. Seorang gagah lebih menghargai kehormatan daripada nyawa. Kita sudah berjanji, siapa sudi melanggar janji sendiri? Apakah hal macam ini saja kalian tidak tahu ataukah melupakan pelajaran mendiang bibi Mutiara Hitam yang gagah perkasa? Jikun dan Yanhua menundukkan muka dan diam-diam mengaku dalam hati bahwa di dalam banyak hal, Maya ini menyerupai guru mereka. Tiba-tiba terjadi kegaduhan dan Sumakiat bersama dua orang pembantunya sudah dikeroyok beberapa orang perwira Mancu. Hei! Tahan senjata! Bebaskan mereka bertiga, biarkan 3 ekor anjing itu pergi. Pangeran Barigan berseru dengan marah. Mendengar seruan ini, para perwira Mancu terkejut dan mundur. Beberapa orang perwira tinggi menghampiri pangeran itu dan bertanya mengapa komandan pasukan musuh malah diberi kebebasan. Pangeran Barigan memandang ke arah Maya dan berkata, Panglima wanita Maya yang sakti telah berjanji membebaskannya. Janji merupakan kehormatan dan aku akan membela kehormatan Panglima Maya dengan taruhan nyawaku. Mendengar ini, para perwira memberi hormat ke arah Maya yang menjadi merah mukanya karena ucapan sang pangeran itu, disertai pandang matanya, sama sekali tidak menyembunyikan perasaan di hati pangeran itu terhadap dirinya. Kemenangan besar di hari itu disambut meriah oleh Raja Mancu. Maya disanjung dan dipuji oleh Raja bahkan dianugerahi pangkat tinggi menjadi wakil panglima besar yang dipegang oleh Pangeran Barigan sendiri. Kalau tadinya Maya hanya memimpin ratusan orang tentara Sung yang memberontak terhadap kerajaan Sung, kini dia mengepalai laksaan prajurit Mancu yang siap setiap saat mematuhi segala perintahnya. Juga Chan Jikun dan Ok Yanhua dianugerahi kedudukan sebagai panglima-panglima yang dihormati. Kua Huciang yang kehilangan sebelah tangannya dalam pertempuran itu, diangkat menjadi penasihat perang oleh Pangeran Barigan yang pandai mengambil hati orang-orang yang berkepandaian. Karena memang tujuan hati Maya dan kawan-kawannya hanya untuk melepaskan dendam kepada pemerintah Sung, kepada bangsa Mongol dan bangsa Yuchen, bagi mereka tidak peduli mereka itu menjadi panglima tentara Sung yang memberontak atau tentara Manchu, tidak ada bedanya. Yang penting, mereka dapat membalas dendam dan tentu saja hal ini hanya mampu mereka lakukan kalau mereka memimpin barisan yang kuat. Raja Manchu yang maklum akan isi hati pembantu-pembantu kuat ini, berlaku cerdik dan bijaksana. Maya dan kawan-kawannya hanya diberi tugas untuk memimpin pasukan menghadapi pasukan-pasukan musuh yang memang dibenci oleh mereka. Hal ini diserahkan oleh Pangeran Barigan yang telah mengetahui riwayat Maya. Semenjak Maya, Jikun dan Yanhua berada di situ sebagai panglima-panglima Manchu, bala tentara Manchu menjadi kuat dan mendapatkan kemajuan besar.
Dalam banyak pertempuran, baik menghadapi pasukan Mongol, pasukan Sung, atau Yuchen, pasukan yang dipimpin Maya atau kedua orang murid Mutiara Hitam selalu memperoleh kemenangan. Mereka makin disanjung-sanjung dan diberi banyak hadiah oleh raja. Biarpun kedudukannya telah tinggi dan cita-citanya membalas dendam telah terlaksana, namun banyak hal yang dihadapinya membuat Maya seringkali tampak termenung dan berduka. Tidak saja ia menderita rindu kepada suhengnya yang dicintanya, juga dia menghadapi hal-hal yang memusingkan hatinya. Pertama adalah urusan Jikun dan Yanhua. Sungguh dia tidak mengerti akan sikap kedua orang murid bibinya itu. Jelas bahwa keduanya itu saling mencinta, bahkan terang-terangan kedua kakak beradik seperguruan itu telah lama melakukan hubungan seperti suami istri saja. Akan tetapi betapa seringnya mereka berdua itu cekcok, bahkan berkelahi dan saling serang dengan senjata mereka yang dahsyat, yaitu sepasang pedang iblis yang kini telah didengar riwayatnya oleh Maya dari kedua orang itu. Setiap kali kedua orang itu bercekcok, dia yang melerai, akan tetapi selalu Jikun lalu memperlihatkan sikap mesra kepadanya yang ia tidak dapat mengenal pula dasarnya. Apakah memang benar tertarik kepadanya, ataukah hanya dipergunakan untuk memanaskan hati Yanhua, dia tidak pernah dapat memastikan. Akan tetapi, hal itu tidak begitu memberatkan hatinya seperti hal lain yang membuat dia benar-benar bingung dan kadang-kadang menjadi kesal. Hal ini adalah kenyataan bahwa Pangeran Barigan yang dahulunya bernama Chia Kim Seng si penggembala domba, jelas sekali jatuh cinta kepadanya. Mula-mula hanya diperlihatkan dalam pandang mata, dalam suara dan sikap serta gerak-geriknya, akan tetapi makin lama makin nyata, bahkan pada suatu senja pangeran itu menemuinya di dalam taman dan secara terang-terangan menyatakan cinta kasihnya terhadap Maya dan meminangnya untuk menjadi istrinya. Aku tahu siapa engkau, Putri Maya. Kita berdua adalah keturunan raja-raja dari bangsa kita yang besar. Kerajaan Hitan telah rusak, akan tetapi aku berjanji untuk membangunnya kembali. Kita bersama dapat membangun kembali kerajaan Manchu dan Hitan, disatukan menjadi negara besar. Demikian antara lain bujukan yang dikeluarkan oleh Pangeran Barigan secara sungguh-sungguh. Maya menghela napas panjang. Pangeran Barigan, terima kasih banyak atas segala kebaikanmu dan cinta kasihmu terhadap aku. Tentang kerjasama, tentu saja aku setuju sekali, bahkan bukankah sekarang kita telah bekerja sama? Akan tetapi tentang perjodohan, maafkan aku, Pangeran. Bagiku, jodoh hanya dapat diikat dengan cinta kedua pihak. Apakah tidak ada cinta kasih sedikit saja di hatimu terhadap diriku? Pertanyaan pangeran itu yang diucapkan dengan suara gemetar dan secara terang-terangan membuat kedua pipi Maya kemerahan dan hatinya terharu. Pangeran, maafkan aku. Aku suka kepadamu semenjak engkau kukenal sebagai Chia Kim Seng si penggembala domba, dan engkau adalah seorang pria yang amat baik, gagah perkasa, tampan, budiman, berkedudukan tinggi, pendeknya, tiada cacat celanya bagi seorang gadis. Akan tetapi, soal cinta adalah soal hati dan tidak bisa dipaksakan, Pangeran. Wajah yang tampan itu menjadi muram. Putri Maya, apakah kata-katamu itu berarti bahwa engkau telah mencinta pria lain? Maya mengangkat muka memandang. Mereka saling berpandangan dan akhirnya Maya menundukkan muka dan menarik napas panjang. Akan tetapi ia berkata dengan jujur. Benar, Pangeran. Pangeran Barigan menghela napas panjang. Betapa bahagianya pria itu. Di dalam suara pangeran itu terkandung kedukaan dan kekecewaan besar, membuat Maya terharu dan darah ini berkata. Tidak, Pangeran, karena agaknya dia tidak menerima cintaku. Pangeran itu membelalakan mata dan mengepal tinju. Apa? Kalau dia menolak cinta kasihmu, sudah terang dia itu orang gila. Pangeran. Maafkan aku, Maya. Kemudian pangeran itu dapat menguasai hatinya dan tersenyum, memaksa diri bergembira sambil berkata. Sudahlah, aku tidak semestinya menggodamu dan kita hentikan saja pembicaraan mengenai hal yang mendatangkan kepahitan di hati kita itu. Maafkan aku sekali lagi, dan aku hanya berdoa semoga engkau bahagia, dan semoga akan tumbuh tunas cinta di hatimu terhadap aku, Maya. Biarpun semenjak saat itu sikap Pangeran Barigan terhadap dirinya menjadi biasa kembali dan pangeran itu tidak pernah lagi menyinggung-nyinggung soal cinta, namun ia tahu dari pandangan mata pangeran itu kepadanya bahwa cinta kasih yang bersemi di hati pangeran itu semakin mendalam dan pangeran ini selalu masih mengharapkan sambutannya.
Hal-hal itulah yang membuat Maya kadang-kadang termenung, teringat dengan hati perih kepada Kam Han-ki, suhengnya dan juga gurunya yang amat dicintanya. Pada suatu hari, selagi Pangeran Barigan berunding dengan Maya, membicarakan pergerakan bala tentara Yuchen tak jauh dari perbatasan barat, tiba-tiba datang berita yang mengejutkan bahwa pasukan Manchu yang menjaga di perbatasan barat itu hancur diserbu pasukan Yuchen yang besar dan amat kuat. Lebih dari setengah jumlah pasukan Manchu tewas dan sisanya kocar-kacir. Yang amat menyakitkan hati adalah masuknya seorang perwira Manchu membawa kepala seorang panglima yang memimpin pasukan Manchu. Kiriman kepala panglima ini adalah kiriman dari pihak Yuchen yang disampaikan kepada Pangeran Barigan sebagai sebuah penghinaan dan tantangan. Perwira itu berlutut dan membawa baki yang terisi kepala manusia itu, diterima dengan tenang namun muka berubah pucat oleh Pangeran Barigan yang meloncat bangun dari kursinya. Suaranya gemetar menahan marah ketika ia membentak. Kubur kepala itu dengan upacara kebesaran. Perwira itu pergi dan sang pangeran menjatuhkan diri di atas kursinya dan berkata penuh geram. Sungguh aneh sekali sikap orang Yuchen. Biasanya mereka tidak pernah melakukan hal yang menjemukan dan sombong itu. Sikap mereka ini harus kita sambut sebagai tantangan untuk mengadakan perang besar. Berani mereka memandang rendah kepada kita. Seorang perwira lain dari pasukan yang terpukul hancur itu menceritakan betapa di pihak tentara Yuchen terdapat seorang panglima yang amat sakti, yang berpakaian biasa tidak seperti panglima, namun orang itulah yang sebenarnya membuat pertahanan pasukan Manchu berantakan. Juga panglima Yuchen itulah yang telah memenggal kepala panglima komandan mereka dan mengirimkan kepala itu kepada kerajaan Manchu. Keparat. Biarkan aku sendiri memimpin pasukan untuk menghajar mereka, pangeran, kata Maya dengan marah. Menurut laporan, jumlah pasukan Yuchen itu hanya sekitar 10.000 orang saja. Tidak perlu engkau merendahkan diri melayani musuh yang begitu kecil jumlahnya. Maya terpaksa mengangguk. Pangeran ini selalu berusaha untuk mengangkat derajatnya. Kalau begitu, aku akan menyuruh Jikun dan Yanhua saja memimpin pasukan istimewa untuk menghancurkan pasukan Yuchen. Pangeran Barigan mengangguk. Baiklah, kalau kedua orang panglima yang saling berlomba membunuh musuh itu maju bersama, tentu pasukan musuh akan dapat dibasmi habis. Dia tersenyum puas karena sudah beberapa kali sepak terjang kedua orang murid mutiara hitam itu amat hebat dan ganas, mengerikan bagi pihak lawan. Biarpun kedudukan mereka sudah tinggi namun Jikun dan Yanhua selalu turun tangan sendiri, terjun ke medan perang dan pedang mereka yang mulai terkenal sebagai pedang iblis itu seakan-akan berlomba, berbanyak-banyak minum darah musuh. Bahkan orang-orang dalam pasukan Manchu sendiri, dan pasukan Sung yang menggabungkan diri dengan Manchu, secara berbisik menyebut mereka berdua itu pendekar sepasang pedang iblis. Jikun disebut pedang iblis jantan sedangkan Yanhua disebut Limokiam, pedang iblis betina. Ketika Jikun dan Yanhua menerima perintah Maya untuk menyerbu dan menghancurkan pasukan Yuchen yang mengalahkan pasukan Manchu di perbatasan barat, mereka menjadi girang sekali. Mereka sudah mendengar akan kekalahan pasukan Manchu dan tangan mereka sudah gatal-gatal untuk menghajar pihak musuh. Begitu menerima perintah, Jikun dan Yanhua lalu mengatur pasukan mereka masing-masing. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki watak tinggi hati, maka mendengar bahwa pihak musuh hanya terdiri dari 10.000 orang, mereka pun tidak mau membawa pasukan besar, masing-masing hanya memimpin 5.000 orang sehingga jumlahnya 10.000. Di bawah pimpinan sepasang pedang iblis, pasukan Manchu bersemangat tinggi dan mereka berangkat dengan langkah tegap, sikap gagah dan sambil bernyanyi-nyanyi. Setelah tiba di perbatasan, mereka disambut oleh barisan Yuchen dan terjadilah perang yang amat seru. Debu mengepul tinggi, suara beradunya senjata diseling teriakan-teriakan mendatangkan suara hiruk-pikuk yang membubung tinggi ke angkasa. Kuda-kuda meringkik, kilatan golok pedang dan tombak menyilaukan mata dan banjir darah mulai membasahi rumput dan tanah. Jikun dan Yanhua, seperti biasa, meloncat turun dari kuda mereka dan mengamuk. Pedang mereka berubah menjadi dua sinar kilat yang menyambar-nyambar ganas, setiap sambaran tentu disusul jerit seorang lawan yang roboh binasa. Mereka seperti berubah menjadi sepasang iblis yang haus darah dan mereka mengamuk berdekatan agar dapat melihat sendiri bahwa mereka masing-masing dapat membunuh lawan yang lebih banyak. Sambil merobohkan lawan, kedua orang ini menghitung jumlah korban mereka. Kehebatan dua orang murid mutiara hitam ini memperkobar semangat bertanding pasukan Manchu sehingga pasukan Yuchen terdesak hebat dan mulai mundur dengan penuh rasa gentar, terutama sekali menyaksikan pengamukan dua orang panglima Manchu yang sakti itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka bersorak dan semangat mereka bangkit.
Di bagian depan, pasukan Manchu mulai kocar-kacir dan terpukul mundur. Hal ini disebabkan oleh terjunnya seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah ke medan perang. Pedang di tangan kanannya berlumba dengan telapak tangan kirinya. Setiap sabetan atau tusukan pedang sama mengerikannya dengan setiap dorongan atau tamparan tangan kirinya. Kepala atau dada seorang prajurit Manchu akan hancur dan pecah terkena tamparan tangan kiri orang ini. Dia berpakaian biasa, bukan seperti seorang panglima atau prajurit, akan tetapi agaknya para anak buah pasukan Yu Chen mengenalnya dengan baik karena mereka itu bersorak-sorak bersemangat ketika orang sakti ini muncul. Laki-laki muda rupawan ini bukan lain adalah Kam Han Ki. Seperti telah kita ketahui, kematian Sung Hongkui yang telah menjadi istri Pangeran Danu dari kerajaan Yu Chen, membuat hati Kam Han Ki remuk redam dan timbullah dendamnya kepada bangsa Manchu yang dianggap sebagai biang keladi atau penyebab kematian bekas kekasihnya itu. Dialah orangnya yang telah mengamuk dan menghancurkan barisan Manchu, bahkan dialah yang memenggal kepala Panglima Manchu dan melemparkan kepala Panglima itu dengan pesan agar dikirimkan kepada Raja Muda Manchu. Di dalam kemarahan dan dendamnya, Han Ki menantang dan bersumpah akan membasmi semua orang Manchu. Ketika Jikun dan Yan Hua menyaksikan betapa pasukan mereka di sebelah depan kocar-kacir dan mundur, mereka menjadi marah sekali. Mereka sudah mendengar bahwa pihak musuh terdapat seorang yang sakti, maka begitu melihat laki-laki berpedang itu mengamuk seperti seekor naga menyambar-nyambar merobohkan banyak anak buah mereka, kedua orang murid Mutiara Hitam ini menjadi marah. Seperti berlumba mereka lalu melesat ke depan, merobohkan setiap orang prajurit musuh yang menghadang dan hanya beberapa menit kemudian mereka telah tiba di tempat laki-laki tampan itu mengamuk. Tanpa berkata apa-apa, Jikun dan Yan Hua sudah menyerbu dengan pedang mereka, menyerang Han Ki dengan jurus-jurus maut yang membuat pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang mengelilingi tubuh lawan. Melihat sinar pedang yang mendatangkan angin berdesing ini, Han Ki terkejut. Tak disangkanya bahwa pihak tentara Manchu memiliki orang-orang sepandai ini. Dia pun tidak berani memandang rendah, cepat tubuhnya melesat ke belakang sehingga lolos dari sambaran dua batang pedang itu. Ia turun sambil memandang dan hatinya kagum melihat bahwa penyerangnya adalah seorang gadis dan seorang pemuda yang berpakaian Panglima Manchu, bersikap gagah perkasa dan ia segera dapat menduga bahwa mereka itu tentulah dua orang tokoh Kang Ou, bukan berbangsa Manchu. Yang menyeramkan hatinya adalah sepasang pedang yang berada di tangan kedua orang panglima itu, pedang yang sama bentuknya, sama pula sinarnya yang menyeramkan, hanya berbeda ukurannya. Han Ki dapat mengenal pedang yang ampuh, dan dapat mengenal orang-orang pandai, maka ia bersikap hati-hati. Adapun Jikun dan Yan Hua setelah melihat pemuda tampan yang usianya sudah 35 tahun kurang lebih ini, yang mukanya berpeluh, pakaiannya sederhana dan sinar matanya lembut, memandang rendah. Jelas bahwa laki-laki itu jerih terhadap mereka, terhadap sepasang pedang iblis sehingga dalam gebrakan pertama tadi laki-laki itu mencelat ke belakang. Sumoy, mari kita lihat siapa di antara kita yang dapat lebih dulu membuat mampus badut ini. Ah, sukar menentukan kalau hanya membunuh. Mari kita lihat pedang siapa yang banyak merobek tubuhnya. Han Ki mengerutkan keningnya dan berkata. Sungguh sayang. Masih muda belia, memiliki kepandaian lumayan, namun berwatak tinggi hati. Sayang. Sayang. Agaknya guru kalian tidak meningkatkan akhlak kalian. Yan Hua menjadi marah sekali. Ia menudingkan pedangnya ke arah muka Han Ki sambil membentak. Setan sombong. Kematian sudah di depan mata, engkau masih bersikap seperti dewa? Berani betul engkau mencaci guru kami, keparat? Sumoy, dia mana tahu bahwa guru kita adalah Mutiara Hitam. Kalau dia tahu tentu takkan berani membuka mulut besar. Benar saja, Han Ki terkejut bukan main mendengar bahwa mereka ini adalah murid Mutiara Hitam, karena Mutiara Hitam adalah Piaucinya, kakak Misan. Ia menjadi makin marah dan kerut di keningnya mendalam. Bagus. Kiranya kalian murid Mutiara Hitam. Sungguh memalukan nama guru kalau begitu, merendahkan diri menjadi anjing-anjing penjilat bangsa Manchu. Jahanam bermulut kotor. Yan Hua kembali memaki, engkau sendiri anjing penjilat bangsa Yu Chen. Buka matamu lebar-lebar. Han Ki memotong. Apakah pakaianku seperti prajurit? Tidak, aku tidak membantu pasukan Yu Chen, akan tetapi aku memusuhi orang-orang Manchu. Tanpa ada pasukan Yu Chen sekalipun aku akan mengamuk dan membunuhi orang-orang Manchu. Sekarang tidak usah banyak cakap, biarlah aku mewakili guru kalian untuk memberi hajaran kepada kalian bocah-bocah murtad.
Sombong. Jikun sudah menerjang lagi dibarengi oleh sumoinya. Pedang mereka berdesing dan mendatangkan angin, berkilauan dan bergulung-gulung sinarnya. Namun dengan mudah Han Ki mengelak dari sambaran dua gulungan sinar itu dan balas menyerang dengan pedangnya. Para prajurit kedua pihak yang bertempur di dekat tempat itu, otomatis menghentikan pertandingan mereka dan mundur di belakang, jago, masing-masing karena mereka tertarik sekali menonton pertandingan luar biasa yang menegangkan hati itu. Mereka tidak melihat bayangan tiga orang yang sedang bertanding, yang tampak hanyalah gulungan sinar pedang yang saling membelit, dan kadang-kadang tampak bayangan tiga orang itu menjadi banyak sekali saking cepatnya gerakan mereka. Tadi, ketika kedua orang muda itu mengaku sebagai murid-murid Mutiara Hitam, Han Ki masih belum mau percaya begitu saja. Akan tetapi setelah dia menghadapi mereka dalam pertandingan selama 50 jurus, barulah ia merasa yakin bahwa memang kedua orang ini adalah murid Piao Chi-nya. Yang membuat dia tidak percaya adalah sikap mereka dan kenyataan bahwa mereka menjadi panglima-panglima Manchu. Kalau benar murid Piao Chi-nya, tidak mungkin menjadi perwira Manchu. Apalagi mereka memiliki sepasang pedang yang pantasnya hanya berada di tangan tokoh-tokoh kaum sesat, sepasang pedang yang mengeluarkan hawa busuk dan jahat. Melihat permainan ilmu pedang mereka yang masih jelas mengandung dasar ilmu pedang Siang Bo Kiam bercampur dengan gerakan lain, dengan tenaga sinkang yang amat kuat, dia tidak ragu-ragu lagi dan tentu saja dia tidak ingin membunuh dua orang murid Piao Chi-nya ini. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.